Pemirsa, pernahkah Anda mengalami ketergantungan yang sangat tinggi terhadap internet? Mulai dari bangun tidur, waktu siang, sore, hingga malam hari, kegiatan apapun yang Anda lakukan selalu berkaitan dengan internet. Mungkin ada dari sebagian pemirsa yang tidak menyadari jika dirinya sudah sangat bergantung pada internet. Padahal jika dicermati, update status setiap saat yang dilakukan di media sosial seperti Facebook dan Twitter, sebenarnya sudah menunjukkan jika seseorang mengalami gejala ketergantungan internet. Saat ini, Asosiasi Psikiater Amerika Serikat sedang mempertimbangkan perilaku ketergantungan internet sebagai bentuk kelainan jiwa yang baru. Pertimbangan tersebut didasarkan hasil penelitian yang menunjukkan banyak orang yang merasa tidak nyaman beraktivitas tanpa membawa perangkat atau gadget berkoneksi internet. Perkembangan teknologi mobile memang telah membuat internet dapat hadir di setiap sela ruang dan waktu pada kehidupan manusia. Kapan saja manusia membutuhkan informasi tinggal membuka internet, maka ia akan mendapatkannya secara lengkap. Namun jika kebiasaan mendapatkan informasi atau mengakses internet sudah menjadi candu, maka tentunya akan ada dampak negatifnya. Dan pemirsa, pada episode kali ini Spotlight telah merangkum sejumlah terapi kecanduan internet yang ada di beberapa negara. Berikut rangkumannya. Tahun 2012 lalu, seorang pria berusia 18 tahun meninggal di Cina setelah bermain games online selama 40 jam tanpa makan dan minum. Kondisi mengkhawatirkan ini tentu menarik perhatian pemerintah Cina yang tak ingin generasi mudanya hancur hanya karena kecanduan internet. Beragam program dan cara pun dirancang untuk menyembuhkan mereka yang sudah sangat ketergantungan internet. Nah, salah satu cara atau terapi unik bagi para pecandu internet di Cina adalah camp bergaya militer. Seperti yang direkam dalam sebuah film dokumenter berjudul Web Junkies. Di camp ini, para remaja pecandu internet akan hidup dengan gaya militer yang penuh kedisiplinan. Dalam film tersebut, para peserta yang kebanyakan remaja laki-laki akan mengikuti terapi di Daxing Camp tersebut selama 3 hingga 4 bulan. Selain hidup penuh disiplin dan penuh aturan, para peserta yang mengenakan seragam militer juga akan menjalani program latihan fisik, obat-obatan, hingga kontrol nutrisi. Daxing Camp mengklaim program yang mereka jalankan memiliki tingkat keberhasilan mencapai 70%. Namun demikian, camp militer khusus pecandu internet ini juga tak luput dari kritikan. Sempat dilaporkan ada tindak kekerasan serta pemukulan yang berujung pada luka parah yang dialami peserta terapi. Jika Cina menerapkan camp militer untuk menyembuhkan mereka yang kecanduan internet, maka Korea memilih cara yang lebih bersahabat, yaitu menunggang kuda. Seperti dilansir Sky News, berdasarkan statistik yang dimiliki pemerintah Korea Selatan, ada 680.000 orang di negara ini yang kecanduan internet dengan usia 10 hingga 19 tahun. Bukan hanya itu, 2/3 dari populasi penduduk Korea Selatan juga gandrung dengan smartphone. Khawatir berdampak buruk, pada tahun lalu pemerintah Korea Selatan kemudian mengeluarkan aturan pembatasan usia, yaitu 16 tahun bagi warga yang akan bermain games online. Selain itu disebutkan juga larangan untuk bermain games online pada tengah malam hingga pagi. Tak hanya aturan, pemerintah Korea Selatan juga menciptakan metode baru untuk mengobati warganya yang kecanduan internet, yaitu menunggang kuda. Metode ini disebut-sebut ampuh menyembuhkan gangguan emosi dan perilaku pada pecandu internet. Saat ini setidaknya sudah ada 2 klinik yang menggunakan metode seperti itu di Korea Selatan. Karena membludaknya pasien, Asosiasi Terapi Menunggang Kuda di Korea Selatan yang menciptakan metode ini berencana akan membuka 30 cabang lain di seluruh Korea Selatan pada tahun 2022. Dalam sehari, 2 klinik tersebut merawat 50 orang pecandu internet. Dokter psikiatri anak di Samsung Medical Center Yu Suk Jong mengatakan, menunggang kuda adalah pengalaman baru yang menggabungkan aktivitas fisik dengan hubungan emosional bersama kuda. Kegiatan ini sangat membantu menyembuhkan mereka yang kecanduan internet. Seperti yang dialami Kim, seorang remaja berusia 14 tahun. Kim mengaku biasa bermain dengan komputer selama 7 jam sehari. Namun setelah menjalani terapi menunggang kuda, dirinya kehilangan minat bermain internet. Saat ini kecanduan internet sudah bukan lagi fenomena biasa. Orang-orang yang lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain komputer dan punya banyak teman di jejaring sosial sudah digolongkan sebagai penderita gangguan mental. Karenanya, para ahli kejiwaan yang tergabung dalam Asosiasi Psikiater di Amerika Serikat kemudian membuka rumah sakit pertama khusus untuk para pecandu internet, yaitu Bradford Regional Medical Center. Salah seorang pendiri rumah sakit tersebut, Kimberly Yang, mengatakan pembangunan pusat rehabilitasi tersebut didorong oleh pengalamannya sebagai seorang psikolog.
Selama 16 tahun praktik, yang selalu kesulitan memberikan rujukan kepada pasien kecanduan internet yang datang kepadanya dan menginginkan rawat inap. Di rumah sakit ini, para pasien akan menjalani pengobatan atau terapi selama 45 hari dengan program untuk menghilangkan kecanduan mereka dari penggunaan komputer, video game, Facebook, eBay, Twitter, dan aplikasi internet lainnya. Di Amerika, kecanduan internet belum diakui sebagai gangguan mental yang dapat didiagnosis oleh American Psychiatric Association. Bukan hanya itu, pengobatannya pun belum bisa di-cover oleh asuransi. Kondisi ini tertinggal dari Cina dan Korea Selatan yang telah lebih dulu memperhatikan dan mengatasi masalah kecanduan internet. Penasaran dengan cara unik hilangkan kecanduan internet di negara lainnya? Saksikan informasi lanjutannya setelah yang satu ini, tetap di Spotlight. Adalah Robert R. Morris serta McDuff, ilmuwan dari Institut Teknologi Massachusetts yang berhasil menciptakan sebuah program yang menjadi terapi unik bagi penggila Facebook. Teknologi itu berupa terapi kejut atau sengatan listrik berdaya kecil atau setrum pada keyboard jika penggunanya terlalu lama membuka Facebook. Penciptaan program terapi unik yang disebut Pavlov Poke ini sebenarnya didorong oleh pengalaman pribadi keduanya yang juga suka membuka Facebook. Bahkan dalam satu pekan, keduanya bisa membuang waktu 50 jam hanya untuk membuka Facebook. Menurut keduanya, pengguna Facebook rata-rata menghabiskan waktu 400 menit per bulan. Perilaku ini menurut sejumlah penelitian dipicu oleh aktivitas di area otak yang sama dengan terjadi kecanduan alkohol, rokok, maupun obat-obatan terlarang. Selain terapi kejut pada keyboard, kedua ilmuwan ini juga merancang terapi lain yang serupa. Namun bukan lagi menggunakan kejut atau sengatan listrik, melainkan keyboard yang terlalu lama dipakai akan secara otomatis mengirimkan iklan lowongan kerja ke situs bursa kerja. Lowongan tersebut menawarkan orang lain untuk memarahi si pengguna Facebook, tentunya dengan upah tertentu. Pemirsa, demikian tadi tayangan tentang sejumlah terapi unik untuk mengatasi kecanduan internet. Meski di era modern seperti saat ini sangat dibutuhkan karena memiliki jendela informasi dan pengetahuan yang luas tanpa batas, namun tetap saja akan berbahaya jika internet berubah menjadi sebuah candu.